Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainul Fitri Al-Fajriyah, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan NIM 12040320245. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perencanaan komunikasi persuasif. Manusia di kehidupan sehari-hari tidak akan pernah lepas dengan komunikasi. Manusia dan komunikasi adalah satu kesatuan slogan yang sering diucapkan ataupun sering kita dengar, yaitu "We cannot communication", yang mana kita tidak bisa untuk tidak berkomunikasi. Komunikasi itu sendiri telah banyak dipaparkan oleh para ilmuwan. Secara paradigmatis, komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu atau mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik itu secara langsung maupun tidak langsung atau melalui media. Sedangkan persuasi atau persuasion yaitu bersumber pada kata Latin persuasio, yang mana kata kerjanya adalah persuader, yang berarti membujuk, mengajak, atau merayu. Persuasi adalah proses yang bertujuan guna mengubah sikap atau jiwa, ide, ataupun objek lainnya melalui bahasa verbal ataupun non-verbal yang di dalamnya tersirat informasi, perasaan, dan penalaran. Di dalam komunikasi persuasif terdapat strategi, di mana strategi komunikasi persuasif dilakukan untuk mencapai suatu tujuan, yakni mempengaruhi sikap, pendapat, dan perilaku komunikan atau audiens. Strategi komunikasi persuasif merupakan perpaduan antara perencanaan komunikasi persuasif dengan manajemen komunikasi. Oleh karena itu, agar mencapai tujuan yang diinginkan, maka dalam strategi yang dibuat harus mencerminkan operasional taktis. Maka untuk itu, permasalahannya saya angkat di sini yaitu tentang remaja putus sekolah. Judul permasalahannya yaitu strategi persuasif pekerja sosial dalam pembinaan remaja putus sekolah di Panti Sosial Bina Remaja Rumbai. Provinsi Riau yang merupakan salah satu provinsi terkaya di Indonesia juga tak terlepas dari permasalahan sosial, termasuk permasalahan remaja putus sekolah. Kekayaan berupa sumber-sumber alam seperti petroleum, gas bumi, karet, dan kelapa sawit ternyata hanya menjamin kesejahteraan sosial masyarakatnya. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Riau, Bapak Kamsol, mengatakan bahwa angka putus sekolah di Provinsi Riau pada tahun 2015 cukup tinggi. Penyebabnya beragam, mulai dari atas alasan ketiadaan biaya hingga rasa malas untuk bersekolah yang disebabkan oleh faktor lingkungan. Angka putus sekolah tingkat SMA atau SMK mencapai 153.000, tingkat SMP 80.000, sedangkan tingkat SD mencapai 50.000 orang. Melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia, pemerintah mendirikan panti sosial khusus untuk menangani remaja putus sekolah, yang dikenal dengan Panti Sosial Bina Remaja atau PSBR. Menurut Kepala Panti Sosial Bina Remaja atau PSBR Rumbai, yaitu Bapak Sarino, SPD MSI,
Saat ini terdapat 3 panti sosial Bina Remaja yang merupakan unit pelayanan teknis Kementerian Sosial Republik Indonesia, yaitu yang pertama Panti Sosial Bina Remaja Bambu Apus di Jakarta, yang kedua Panti Sosial Bina Remaja Naibonat di Nusa Tenggara Timur, dan yang ketiga Panti Sosial Bina Remaja Rumbai di Pekanbaru. Terdapat 2 jenis pembinaan yang akan diikuti oleh klien di Panti Sosial Bina Remaja Rumbai, yaitu pembinaan sosial dan pembinaan keterampilan. Adapun strategi komunikasi persuasif pekerja sosial dalam pembinaan remaja putus sekolah di Panti Sosial Bina Remaja Rumbai, yang pertama, strategi komunikasi persuasif psikodinamika, yang mana persuasi dapat dilakukan secara rasional dan secara emosional. Secara rasional, kognitif seseorang dapat dipengaruhi. Aspek-aspek yang dipengaruhi dapat berupa ide, konsep, ataupun pandangan sehingga pada orang yang dipersuasif terbentuk keyakinan atau belief. Strategi yang kedua yaitu strategi komunikasi persuasif sosiokultural, di mana kebanyakan remaja putus sekolah berperilakunya dipengaruhi oleh faktor lingkungan tempat mereka berada, baik itu di lingkungan keluarga, tempat kerja, sekolah, ataupun lingkungan kampus. Sebelum mempengaruhi komunikan, faktor lingkungan adalah faktor yang perlu diperhatikan oleh pekerja sosial. Biasanya, pekerja sosial melihat siapa yang paling berpengaruh di lingkungan atau dalam diri anak binaannya. Selain melalui teman dekatnya di asrama, pekerja sosial juga bekerja sama dengan orang tua asuh dalam membantu serta memantau langsung proses perkembangan remaja putus sekolah selama dibina di Panti Sosial Bina Remaja Rumbai. Strategi komunikasi persuasif sosial kultural ini berkaitan dengan metode social group work, di mana pekerja sosial akan memerlukan bantuan dan informasi dari lingkungan sosial klien. Nah, untuk metode pekerja sosial dalam melakukan strategi komunikasi persuasif kepada klien di Panti Sosial Bina Remaja Rumbai adalah sebagai berikut. Yang pertama, metode social casework, yang mana metode social casework ini bersifat individual, karenanya dikatakan pendekatan mikro, yaitu membantu klien yang memiliki masalah, baik ini bersifat eksternal, artinya memiliki masalah yang bersumber dari lingkungan sosial, maupun yang mengalami masalah yang bersumber dari dalam dirinya sendiri. Adapun tahapan yang dipaparkan terkait di dalamnya yaitu yang pertama, menjalin hubungan dengan klien. Yang kedua, menjalin kehangatan, empati, dan keaslian. Dan yang ketiga, menjalankan wawancara. Baru yang terakhir, menangani sikap permusuhan tersebut. Adapun metode yang kedua yaitu metode social group work, di mana kegiatan bimbingan sosial ini dilaksanakan bersama dengan pekerja sosial untuk memberikan penguatan bagaimana berinteraksi dan bersikap baik dengan sesama klien di lingkungan panti maupun dalam keluarga. Klien yang merupakan remaja ini tidak jarang mengalami konflik dalam kegiatan interaksi mereka beberapa bulan di panti ini. Apabila terjadi konflik antara satu sama lain, maka itu berarti pekerja sosial dapat menangani konflik tersebut dengan baik. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, terlebih atau terkurangnya saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.